Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang this person thoughts of you. Jadi pikirannya tentang dirimu hari ini apa. Jadi ini hubungan tentang kamu dan dia berarti ya. Jadi pikiran orangnya. Terus fokus sama pertanyaannya. Dia mikirin apa tentang kamu. Lalu seperti biasa sebelum kita mulai, aku harus disclaimer dulu kalau yang aku lakukan ini adalah general reading, dimana diperuntukkan untuk kolektif, diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Lalu, yang namanya general reading itu, aku meminta kebijakan kamu atau kedewasaan kamu untuk menelaah sebuah informasi. Jadi nanti aku memberikan saran, bisa secara harafiah seperti itu, atau pembacaan dan ramalannya seperti itu, atau ada metaforanya, ada hiasan di balik itu. Jadi harus tahu realita kamu seperti apa, keadaan kamu sebenarnya kayak gimana, baru nanti kamu serap informasinya, proses dulu informasinya, jangan ditelan bulat-bulat. Oke? Jadi ini aku bacain tentang keadaan kamu sama dia. Ini nanti energi kamu, nanti energi dia, lalu apa yang dia pikirkan tentang kamu hari ini. Jadi bisa dibilang ini kita ngintipin ya tentang sebenarnya tuh kalau lagi sendirian, kalau lagi keadaan mungkin beberapa dari kalian tidak ada komunikasi, dia pikirnya apa. Nah, untuk dianya siapa? Ini terserah kamu sekarang lagi fokus ke siapa gitu. Jadi ini tergantung sama kekuatan dirimu dalam memikirkan hubungan kamu sama dia dan kekuatan dirimu dalam terkoneksi sama aku. Jadi kalau dianya siapa, balik lagi fokusin sama orangnya. Kalau yang namanya general reading itu kamu tidak perlu memilih seperti pick a card. Jadi aku yang menarik energi kamu. Berarti ini orang-orang yang sedang membutuhkan, pengen tahu tentang apa yang pasangannya pikirkan atau siapapun ya yang kamu gebet atau yang sedang dekat sama kamu. Oke? Kita langsung mulai saja. Aku bacain dulu tentang energi kamu ya. Dear Spirit Guide, Angel Divine Power, like God and Goddesses, I will say my ghost so I can speak the truth, give permission and protection to see through people who watch this video, tell me about their current situation or their current energy right now. Ada the Queen of Wands. Di sini ada energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, ada juga Aquarius. Kalau aku ngomongin soal zodiak, seperti biasa, aku tidak akan pernah bosan memberitahu tidak selalu zodiaknya itu. Yang namanya tarot reading ada elemennya, which is bukan hanya fokus ke zodiaknya. Oh, kalau misalnya zodiak yang nggak disebutkan itu berarti bukan buat aku, bukan kayak gitu. Karena ada birth chart, ada sun rising, Venus Vedic rising. Lalu ada juga tentang sifat dari zodiak. Jadi energinya untuk kalian ini sifat percampuran antara energi air sign sama energi fire, which is kalian orang yang passionate, kalian penuh dengan gairah soal kehidupan, orang yang cukup mendominasi, kamu juga orang yang bisa dibilang percaya diri. Kamu tipe orang yang sekarang keadaannya memang lagi menuju kesuksesan atau memang sudah mendapatkan kesuksesan. Jadi kamu fokus banget sama apa yang kamu punya. Kamu tahu nih diri kamu punya bakat, kamu punya sesuatu hal yang berharga, dan kamu getol banget untuk dapetin itu. Queen of Wands sendiri, ini kan ngomongin soal passion ya, gairah soal kehidupan. But yang namanya Queen of Wands itu selalu orang yang sebenarnya tahu dia posisinya seperti apa, dia deserve-nya apa. Makanya dia fokus untuk aku harus mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang bisa aku berikan untuk diriku sendiri gitu. Kamu orang yang confidence, orang yang independen, mandiri. Terus dari The Star ini kayak sebenarnya energi bintang, dimana kamu lagi bercahaya saat ini, keadaannya lagi glowing. The Star itu istilahnya kamu ada beberapa mimpi yang memang pengen banget kamu raih dan kamu sudah fokus ke situ. The Star juga ngomongin soal energi orang-orang yang kalau memberikan kasih sayang atau perhatian ke orang-orang sekitar itu tanpa pamrih. Terus ada sebuah mimpi atau imajinasi ini yang akan terwujud dalam waktu dekat.
Ini ngomongin soal growth, dan di sini ngomongin soal compassion. Nah, kebalikan dari energi dua kartu ini adalah yang satu tuh kalau misalnya udah tahu pengennya apa, ngelakuin apa aja, segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Sementara kamu diberikan keseimbangannya, jadi punya compassion, yang punya perasaan. Jadi saat kamu melakukan sesuatu, selain kamu memakai ambisi, kamu juga pakai perasaan kamu. Terus di sini semakin kamu punya banyak faith, semakin kamu membesarkan harapan kamu sama yang di atas, semakin akan merasa terbantu. Terus yang aku lihat di sini karena strongnya di confidence ya, sebenarnya aku nggak banyak akan menyarankan karena kamu udah tahu maunya apa. Yang jelas harus bisa bertahan sama kamu mimpinya apa, fokus sama apa yang kamu pengen raih gitu. Kalau misalnya ngomongin soal percintaan sih, sebenarnya kalau misal saran ya, di sini kan ada energi the star. Jadi dalam arti untuk belakangan ini saat ini dan kedepannya, ini kan akan semakin bercahaya dan akan semakin banyak menarik orang yang butuh cahaya. Konsepnya orang yang butuh cahaya itu seperti orang-orang yang memang membutuhkan diri kamu, membutuhkan perhatian. Cuman kita bisa bikin filter, dimana agar energi kita tidak terserap banyak atau terkuras banyak, kita harus bikin pagar gitu. Mana orang yang berhak untuk mendapatkan perhatian kita, mana orang yang tidak gitu. Oke? Aku bakal ngasih saran untuk dirimu. Message for the people who watch this video. Ada Hilarion, Divine Healing. Honor your sensitivity, retreat to recharge, and heal your light can support others. Yang aku bilang, sebenarnya cahaya kamu bisa membantu orang lain, tapi kita harus tahu nih mana yang bisa kita bantu, mana yang memang kalau aku membantu dia, aku akan terkuras banget lah. Jadi harus pertama yang perlu kamu lakukan adalah protect yourself, lindungi diri kamu sendiri. Kalau kamu mau charging, kalau kamu mau menambah cahayamu, ini lakukan healing. Untuk recharge itu lakukan retreat, yang artinya kayak liburan atau istirahat sejenak. Dan kamu harus bisa menghargai si cahaya kamu sendiri. Caranya seperti apa? Caranya tadi, bikin pagar atau bikin batasan. Cahaya tuh bukan berarti secara harafiah aku ngomongin lampu ya. Ini ngomongin soal di diri kita. Kita punya bakat atau kita punya sesuatu hal lah yang bisa membantu orang lain. Mau kita sadarin atau tidak, keberadaan kita itu bisa ngebantu orang. Untuk caranya ada yang orang bisa terinspirasi, ada juga yang saat ngobrol sama kita orang itu terasa nyaman, terus kita bisa memberikan solusi baik secara perkataan, ucapan, atau bahkan sesuatu hal gitu. Cuman balik lagi, saat kamu membantu orang, saat kamu giving something to other people, you need to know boundaries gitu. Jangan sampai kita punya 10 nih gitu, orang itu membutuhkan 10, kita kasih 10-10-nya. Lah kita dapatnya apa gitu. Jadi before you help others, sebelum kamu fokus ke orang lain, sebelum kamu open up to everyone, kamu harus bisa melindungi diri sendiri agar tidak terkuras energinya. So, yang namanya energi itu juga bukan apa ya. Pernah gak sih kita ketemu sama orang yang kita gak ngapa-ngapain sih sama dia, but we feel so drained kalau deket orang itu. Atau kita ngerasa tuh kayak, aduh aku capek banget nih kalau misalnya dengerin dia ngomong. Atau aduh aku capek banget nih saat aku mencoba memberikan dia saran. Atau aku capek banget saat lagi main sama dia lah gitu. Nah itu kita harus buat batasan, bukan dalam arti kita harus musuhin dia, enggak, tapi make sure dari kita sendiri tidak terkontaminasi. Is that the right word? Terkontaminasi. Aku ngomong apa sih? Terkontaminasi sama energinya dia. Kan setiap orang kita nggak bisa kontrol ya. Ada yang ada energi negatifnya, semua orang ada seperti itu. Energi positif dan negatif kamu pun juga ada. Cuman jangan sampai hal-hal itu tidak merugikan kita gitu. Oke? So aku bakal lihat tentang energi orang itu. There's spirit guide, angel, one power like God and goddesses. Tell me about their personal energy, the people that watch this video thinks about their person current energy right now. Ada energi the Ten of Pentacle, sama ada the Ten of Swords. Ada sesuatu yang ending dalam hidupnya dia, ini obvious. Yang namanya angka 10, yaitu angka terakhir. Ada sesuatu yang berakhir dalam hidupnya dia.
Kalau kamu nanya apa, macam-macam ya, ini aku ngeliatnya. Ada yang hubungan sama teman-teman, ada juga ngomongin soal pekerjaan, ada juga ngomongin soal bahkan menyelesaikan sebuah masalah. Elemennya dia itu ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, juga ada Libra, Gemini, Aquarius. Aku ngeliat sih cocok aja ya. Cuman memang yang agak kurang bisa dia lakukan adalah sebuah komunikasi yang benar-benar clear banget gitu. Istilahnya komunikasi clear banget adalah ngomong kan gampang ya. Cuman sometimes ada orang yang ngomong tuh malah bikin kita apa sih maksudnya gitu. Sebenarnya nggak usah di taking it personally sih kalau aku lihat kalau dia ngomong apa, karena yang bisa kita lakukan juga cuma lihat gerak-geriknya. Kita menilai dia dari gerak-geriknya gitu. Karena kalau aku lihat di sini energinya orang ini memang sebenarnya secara finansial oke. Aspek-aspek lain dalam hidupnya dia lah, kayak ngomongin soal keluarga atau hubungan sama keluarganya dia, atau bahkan rezeki dari keluarganya dia orang yang menjaga nama baik keluarga. Terus dari sini juga dia punya keberuntungan untuk diberikan fondasi dari kecil atau akar yang baik dari awal dia lahir. Cuman kekurangannya itu tadi, sebuah komunikasi. Sometimes dia gak bisa meluapkan apa yang dia rasakan. Jadi kita gak bisa paksakan orang itu. Yang bisa kita nilai dari sikapnya dia, secara realita, gerak-geriknya, atau sikapnya dia, actionnya dia seperti apa. Itu baru kita bisa nilai. Karena kalau ngomong atau obrolan, sometimes dia bisa ngomong secara obvious, kayak ini ada dua grup. Yang grup sini, kamu berhubungan sama orang yang bisa komunikasi dengan ya udah setega-teganya ngomongnya kayak gitu, atau malah nggak bisa komunikasi sama sekali. Maksudnya dalam arti komunikasi itu bukan nggak bisa ngomong ya, tidak bisa meluapkan apa yang dia rasa atau intention atau niat. Keadaannya yang aku lihat di sini ending, Ten of Swords, ada kekecewaan, ada rasa aduh aku kalah, aduh aku capek, ada beban mental gitu. Jadi heaviness tuh kerasa banget. Ini kalau kamu mau visualisasikan rasanya, istilahnya kayak ada pedang yang tertusuk-tusuk di dada, dan itu kayak berat banget. Dan di sini, nah ini permasalahan yang gak bisa, kadang-kadang kita bisa bantu, tapi ada beberapa hal yang tadi aku bilang, ada boundaries gitu. Dia harus memahami pelajaran hidupnya dia sendiri. 10 sama 10 yang aku bilang, ini adalah energi ending, closure, dan exit. Jadi ya dia habis keluar dari situasi, habis menyelesaikan sesuatu gitu. Gamblangnya seperti itu. Message from this person herself. Tell me, give me from their herself. Ada Paul definition, experiencing grace. Share your gift with grace. Wave of inspiration, love are coming to you. Kalau dari higher self-nya sendiri, apa yang pengen dia sampaikan kamu sebenarnya, yang tadi aku bilang, kamu punya gift, kamu punya skill. Lakukan apapun yang memang menurut kamu benar. Lakukan memang dari yang memang harusnya kamu lakukan. We have path. Kita masing-masing punya jalan kehidupan. Kita masing-masing punya alurnya. Lakukan itu gitu. Kamu mau today ini kamu memang harus fokus ke pekerjaan, kamu mau fokus ke apapun itu ya, mimpi-mimpi kamu, fokus sama hal itu. Terus di sini kamu bisa memberikan dia inspirasi. Jadi kalau misalnya ngomong sama dia itu bukan ngomong yang secara gamblang to the point, like gini, enggak. Dengan mendorong dia, dengan memberikan inspirasi. Terus at the right moment, aku ngeliat orang ini atau komunikasi dari orang ini, atau bahkan secara fisik orang ini akan datang ke kamu. So, aku bakal lihat apa yang dia pikirkan tentang kamu. What this person think about the people watch this video today.
like the star, kamu bisa jadi orang yang populer dan yang dia pikirkan tentang kamu adalah betapa bercahayanya dirimu. Ini istilahnya betapa indahnya dirimu jika kamu menunjukkan bakatmu seperti apa atau skill kamu kayak gimana. Kamu dilihat sebagai sosok orang yang bagi dia perfect sih kalau aku lihat. Di sini ada the whole package. Pertama, dari di sini ada the star, energi the star. Jadi apa yang dia pikirkan tentang kamu adalah dirimu, apa yang kamu bisa, skill kamu, pekerjaan kamu ngapain aja, terus juga cara kamu untuk menginspirasi orang lain, terus juga orang-orang di sekeliling kamu siapa aja yang dia pikirin kayak gitu. Di sini ada the world. Di sini ada energi Capricorn, Libra, Aquarius. Pertama, ini ngomongin soal contentment and happiness. Jadi istilahnya kalau misalnya kamu menunjukkan dia happy, menunjukkan diri kamu tuh happy ke dia, yang dipikirin adalah gimana cara membuat dirimu bahagia, lebih bahagia dari sekarang, dan cara melindungi kamu seperti apa. Terus dari the Nine of Pentacles, di sini aku ngelihatnya sebenarnya ini ngomongin soal apa yang kamu lakukan di secara karir ya. Kalau aku lihat, untuk beberapa dari mereka mungkin agak minder nih dari karir kamu atau dari pekerjaan kamu atau dari financial stability kamu. Cuman dia mendapatkan ini kan, si finansialnya dia memang datangnya tuh dari jalur VIP lah, ya, dari koneksi keluarga, dari apa yang diberikan keluarga dan segala macam itu, it's handed, diberikan lah ke dia. Cuman kamu itu struggling dari nol, kamu sendiri. Itu membuat dia kok bisa ya, kok kamu bisa semandiri itu. Nah, ini kan energinya sendiri. The Nine of Pentacles is always ngomongin soal singlehood. Jadi yang dia pikirkan tentang kamu tuh bisa sendiri tanpa diriku. Kok bisa? Jadi ada mempertanyakan seperti itu. Nah, di sini ini untuk beberapa dari kalian, kebanyakan belum ada sebuah hubungan yang contoh ya, hubungan yang benar-benar official, dalam arti yang dipamerin ke semua orang hubungan kamu sama dia apa. Yang ada yang ya masih deket-deket gitu kebanyakan. Cuman kalau dari sini aku ngeliatnya dia menahan dirinya untuk datang ke kamu, atau dia menahan dirinya untuk memiliki sebuah hubungan sama kamu karena kemandirian kamu, atau itu kamu bisa thriving sendiri sementara dia harus disupport gitu. Makanya di situ ada sedikit rasa minder. Jadi apa yang dia pikirkan tentang kamu adalah, well, kamu bisa sendiri tanpa aku ternyata. Well, kamu bisa bahagia tanpa aku. Dari sini, dari the star, pertama, itu ngomongin soal harapan ya. Kalau ngomongin soal the star, harapan setiap individu yang aku lihat ini juga beda-beda. Jadi masing-masing kalau misal aku jabarin, mungkin kalau harapan udah bisa listnya 1000 atau 2000. Cuman kebanyakan memang harapan untuk percintaan, untuk masa depan, harapan tentang kalau secara spesifik contohnya kayak kamu sama dia tuh harusnya kayak gimana gitu, pikirannya seperti itu. Terus di sini ada sebuah, kan ini ada cawan 2. Coba ya, nih ada cawan 2. Ini airnya mengalir. Kok bisa ya kamu itu memberikan perhatian ke orang-orang sekitar kamu tuh tanpa henti, walaupun kamu sering disakitin atau sering dikecewakan. You keep giving and giving and giving. Terus dia mikirin caranya tuh, dia mikirin tuh yang dipikirin tentang kamu tuh, kenapa kamu bisa sebaik itu, se-giving itu, kenapa kamu bisa selalu memberikan itu. Dia mencari alasannya. Yang jelas di sini informasi tambahan untuk kamu, dia memerhatikan gerak-gerik kamu sih sebenarnya. Dia juga mikirin possibility-nya ya, apa yang harus aku lakukan nih, kalau apa yang dia pikirin, apa yang harus aku lakukan biar bisa mengimbangi dirinya. Jadi keep up sama kamu lah gitu. Contoh yang tadi aku bilang sih kebanyakan lewat karir, aku juga harus bisa lebih, at least lebih daripada dirimu, atau sama kayak kamu dari karir. Finansial, social life juga, dia juga mandang itu. Social life dalam arti kamu berada di lingkungan seperti apa, itu yang dia pikirin juga. And then di sini
thinking about how to protect you, cara untuk melindungi diri kamu seperti apa. Terus di sini gimana caranya untuk bisa mempersatukan perbedaan kamu sama dia. Jadi ini bisa ada yang perbedaan adat istiadat atau perbedaan culture, sama ya, culture sama adat istiadat. Ada yang perbedaan keyakinan juga. Cuman dia tuh mikirin, oke, kamu punya dunia kamu sendiri nih, sementara aku punya dunia aku. Gimana caranya aku bisa bersama sama kamu gitu loh. Bukan dalam arti aku harus menghancurkan nih dunia aku dulu baru aku bisa ke dunia kamu. Gimana caranya untuk bisa menyatu gitu. Kayak dunia sama dunia kan kalau di ini jadinya berantakan ya. Gimana caranya ini bisa ada celah lah gitu. Terus sebenarnya untuk beberapa dari kalian itu dealing sama seseorang yang suka stalking via sosial media. The World itu kalau ngomongin soal kita aplikasikan ke zaman sekarang ya. The World itu kan kayak bola dunia. Bola dunia itu sebuah informasi yang tidak henti-hentinya dan selalu ada. Ya apa sih sekarang pasti internet kan. Jadi mungkin dia stalking lewat internet, lihat sosial media kamu, dan semakin kamu showing that, semakin kamu menunjukkan you happy with that other person, semakin dia ketargetin. Karena di sini, oh iya ya, dia tuh bisa kemana aja, bisa ngapain aja, sementara dia harus banyak beban gitu yang dia mesti pikul. Contohnya nama baik keluarga dan segala macam. Jadi ini ada sebuah batasan. Kalau ngomongin soal percintaan, dia juga harus mikirin soal keluarganya. Sementara kamu bisa ngapain aja di sini, gitu. Okay? So, aku bakalan lihat pesan dari Oracle Card untuk hubungan kalian berdua. Ada finance and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Jadi ada faktor secara finansial yang terjadi di hubungan ini. Aku gak bisa ngomong banyak ya kalau ngomongin soal faktor finansial dan karir, karena itu kan ngomongin soal logik ya. Kebutuhan primer kita membutuhkan itu. Jadi jika memang dia harus memfokuskan diri dia untuk finansial dan karir, ya kita gak bisa maksa. Kamu juga kayak gitu kan, kamu juga harus fokus sama finansial dan karir gitu. Ada attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Semakin kamu nikmatin keadaanmu, semakin kamu berhahi dan happy, kamu semakin menarik di matanya. Ada codependency, addiction are affecting your romantic life. Ini juga ada ketergantungan sometimes. Nah ini hati-hati sama orang-orang yang memang terlalu posesif, terlalu apa ya istilahnya, terlalu bergantung sama kamu. Kita harus bisa kontrol itu, atau sebaliknya, atau vice versa. Yang namanya addiction itu bukan hanya soal drugs, hanya soal obat-obatan, tapi kita kayak ketergantungan sama sesuatu hal, itu akan ada dampaknya, dan dampaknya bukan dampak yang healthy, bukan dampak yang baik. Forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Jadi saat kamu bisa memaafkan apa yang terjadi di kemarin-kemarin, kamu akan bisa merasakan cinta yang lebih indah lagi. Yang kemarin itu bukan hanya hubungan kamu sama dia, tapi hubungan sama orang masa lalu, atau bahkan hubungan kamu sama keluarga kamu. Okay? Jadi yang namanya trauma itu bukan hanya datang dari percintaan. What do they need to know? Ada the Nine of Cups, sama ada the Six of Cups. Yang perlu kamu tahu, dia akan datang ke dalam hidup kamu. Untuk kalian yang feminine energy, dia akan hadir dalam hidup kamu, memberikan cinta, istilahnya memberikan tawaran lah kalau aku lihat. There's something that this person give, which is ini ada cups, ini ada proposal, ada tawaran. Dan di Six of Cups di sini ada reflection. But Six of Cups ini ngomongin soal nostalgia. Kamu akan creating moment, atau kamu akan membuat momen yang di tempat familiar antara kalian berdua. Pokoknya kamu mungkin sering datang ke tempat ini, atau dia sering datang ke tempat ini, dan di situ ada sebuah momen yang terjalin, dan itu akan membuat apa ya, kayak terpatri lah di memori kamu, dan itu kayak kan bikin membuat kenangan indah gitu. Nah di sini kan ada dolphin and dolphin. It might be kamu bakalan
dibantu sama teman kamu atau dia dibantu sama temannya dia. So, aku bakal lihat lagi dari sini. The spread guide show me message for the people who watch this video before we go to the outcome. Want to know message for them. Ada seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. Jadi ada pihak ketiga yang sedikit mengganggu atau sedikit, nah ini bisa mengganggu atau dibantu. Third party interference. Terus juga di sini ngomongin soal flirting, banyak-banyakin flirting lah, banyak-banyakin hahihi, banyak-banyakin bercanda. Terus kalau di sini ada attraction, sebenarnya dari kedua belah pihak ada ikatan ya, ada saling suka. Message for this group. The snake, competition and enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman. Hati-hati sama apa yang kamu ceritakan ke teman-teman, ke orang-orang, atau kamu umbar-umbar di sosial media. Jadi ibaratnya kayak gini, sometimes kita nggak boleh oversharing lah. Kita kalau mau sharing sesuatu kita harus mikir-mikir, ini sesuatu hal yang penting atau tidak. Dan kalau misalnya memang belum 100% iya nih contohnya tentang hubungan kamu sama dia, jangan di oversharing. Terus dari The Snake sendiri ini kan ngomongin soal look over your shoulder. Jadi just be careful sama orang-orang sekitar kamu gitu. Ada love call, someone express love, message of love, thinking about you, letting you know. Dia akan memberitahu perasaan dia ke kamu, dan yang aku lihat di sini ada sebuah komunikasi yang akan terjalin. Istilahnya mungkin ada telepon dari dia, atau bahkan di sini ada message of love, bisa lewat chat-chatan atau telepon. Photograph, looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. Yang aku bilang dia pengen bikin memori, pengen bikin kenangan. Terus di sini juga dia sering memperhatikan fotomu. Kadang-kadang dia juga sampai sekangen itu sama kamu. So aku bakal lihat the outcome of the situation. There's a spread guide, angel one power out like cutting at a says. Tell me about the outcome of the situation. Five of Pentacles. Salah satu dari kalian akan jadi attention seeker, jadi coba mencari perhatian. The Five of Pentacles also ini ngomongin soal dia akan ngasih kamu sinyal atau ngasih kamu sesuatu hal, tapi kamu mungkin agak nggak ngeh akan hal itu. Jadi coba lebih di-awarekan, lebih dibuka matanya tentang sinyal-sinyal yang diberikan. Ada Ten of Swords sama ada Six of Swords. Ini ada energi moving on. Jadi istilahnya kalau energi moving on di sini kan ada sesuatu yang ending lah istilahnya. Nah ini bisa apapun ya, kita harus bisa menyelesaikan problem kita dulu. Nah dia kan punya problem, aku lihat dia bakalan fokus dulu nih untuk menyelesaikan problemnya. Cuman kalau ke depan ada Knight of Cups, ini konfirmasi tentang ada proposal yang akan datang atau tawaran yang akan datang, atau misalnya memang dia akan datang dengan offering sesuatu. Gimana kalau kita gini gitu. Di sini ada Knight of Cups, ada energi romantis juga. Dia akan mengatakan atau mengutarakan keinginan dia lah di percintaan. Dari Four of Wands sendiri di sini ada sebuah komitmen. Tapi kalau aku lihat komitmennya untuk beberapa orang aja. Karena di sini untuk kalian yang memang kenal sama teman-temannya dia atau dia kenal sama teman-teman kamu, di sini kemungkinan untuk komitmen akan gede gitu. So, this is your reading. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, lebih lengkap lagi tentang seperti apa, kamu bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misal kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau misal kamu request, silakan komen di bawah.